kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca tafsir surat At-Takwir, dan kita mulai dari ayat yang ke-15. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan tersembunyi, yang berjalan dan bersembunyi, demi malam apabila datang atau pergi, demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Rasul yang utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah pemilik arsy, ditaati di sana lagi terpercaya. Dan teman kalian bukanlah orang gila, sungguh dia telah melihatnya di ufuk yang jelas. Dia bukanlah orang yang bakhil terhadap perkara gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kalian akan pergi? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam, bagi siapa yang di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, dan kalian
tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah Rabb seluruh alam menghendaki. Penulis Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berkata, aqsama ta'ala bil khunnas. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu al-khunnas? Wahiyya al-kawakibu allati takhnus, ay tata'akhkharu an sayril kawakibi al-mu'tadi ila jihatil masyriq. Yang artinya yaitu bintang-bintang yang tersembunyi atau tampak mundur dari perjalanan biasanya menuju arah timur. Wahiyyan nujumus sab'ah as-sayyarah, asy-syamsu wal qamaru waz zuhratu wal mushtari wal mirrihu waz zuhalu wa 'ataridu. Fahadhihi as-sab'atu laha sayaran. Yaitu yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah 7 benda langit: matahari, bulan, Venus, Jupiter, Mars, Saturnus, dan Merkurius. 7 benda langit ini memiliki 2 perjalanan. Sayrun ila jihatil maghrib ma'a sairil kawakibi wal falaki, wa sayrun mu'akisun lihada min jihatil masyriq. 7 benda langit ini memiliki 2 perjalanan. Perjalanan ke arah barat bersama bintang-bintang dan falak, serta perjalanan berlawanan dari arah timur yang khusus bagi 7 benda tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fa'aqsama Allahu biha fi hali khunusiha, ay ta'akhuriha, wa fi hali jayraniha, wa fi hali kunusiha, ay istitariha bin nahar, wa yahtamilu anna al-murad biha jami'ul kawakib as-sayyarah wa ghayruha. Yang artinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, yaitu dengan bintang-bintang tadi, benda-benda langit tadi, ketika ia bersembunyi, ketika ia berjalan, dan ketika ia bersembunyi di siang hari. Bintang-bintang tersebut tidak terlihat. Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah seluruh bintang. Jadi bukan hanya 7 yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebutkan dalam sumpahnya, baik yang berjalan maupun yang selainnya. Nah, ini adalah tafsiran yang disebutkan oleh penulis pada ayat yang ke-15 dan ke-16 yang berbunyi tadi, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan tersembunyi, yang berjalan dan tersembunyi. Kita sudah katakan tadi di dalam apa yang disebutkan oleh penulis, al-kawakib adalah bintang-bintang, al-khunnas yaitu yang tersembunyi. Yang tersembunyi di sini ada yang mengatakan 7 bintang, yaitu yang disebutkan oleh penulis tadi: matahari, bulan, Venus, Jupiter, Mars, Saturnus, dan Merkurius. Ada yang mengatakan bahwa seluruh bintang, seluruh benda-benda yang ada di langit. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang ini atau benda-benda di langit ini. Dan ini semua menunjukkan kepada bahwa benda-benda langit tersebut benda-benda yang besar-besar. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Para ulama mengatakan al-azim la yuqsimu illa bi'azim, yang artinya yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan
makhluk-makhluk yang agung. Ya, ketika Allah sebutkan sumpah, fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi ataupun bintang-bintang yang beredar yang tersembunyi. Ada yang mengatakan dia 7 bintang, ada yang mengatakan dia seluruh benda-benda yang ada di langit. Disebutkan oleh Allah di dalam sumpah ini, menunjukkan bahwa benda-benda yang ada di langit adalah benda-benda yang besar-besar, yang agung-agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wal laili idza as'as, yang artinya demi malam apabila datang atau pergi. Was subhi idza tanaffas, demi subuh apabila mulai terang. Penulis berkata pada ayat ini, wal laili idza as'as ay aqbala wa qila adbara. Yang dimaksud dengan firman Allah demi malam apabila as'as, maksudnya adalah apabila malam datang. Ada juga yang mengatakan apabila malam pergi. Dua-duanya benar. Apabila malam datang atau apabila malam pergi. Malam pergi digantikan dengan pagi. Kemudian penulis mengatakan was-subhi idza tanaffas, ay badat alamatus subh wa shaqqa an-nur syai'an fa syai'an hatta yastakmila wa tatlu'a asy-syams. Yang artinya, dan apabila subuh bernafas, dan demi subuh apabila bernafas. Maksudnya ketika tanda-tanda pagi mulai tampak, cahaya mulai terbit sedikit demi sedikit sampai sempurna, lalu matahari terbit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tafsiran dari ayat yang ke-17 sampai ke-18. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam 4 ayat ini terdapat agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, besarnya ciptaan Allah. Kemudian juga di dalam 4 ayat ini kita ambil pelajaran bahwa benda-benda yang ada di langit, mereka berjalan tidak sendirian, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 40, wa kullun fi falakin yasbahun, dan setiap bintang itu berjalan pada porosnya. Artinya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Ar-Rahman ayat 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan senantiasa beredar pada garisnya. Ini juga menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah, yang mana Allah mengganti siang dengan malam, menggantikan cahaya dengan kegelapan dengan cahaya. Seperti itu. Ini seluruhnya adalah menunjukkan kuasanya Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menunjukkan kepada wahdaniyah Allah, bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ayat ini wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, ayat ini persis seperti dalam surah An-Nur ayat 44, yuqallibul laila wan nahar. Allah mengganti malam dan siang. Inna fi dzalik la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian di dalam 4 ayat ini juga
terdapat dalil tentang agungnya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ayat-ayat dengan tanda-tanda kekuasaannya yang besar-besar ini, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkataan syaitan atau perkataan manusia biasa. Baik, kita baca tafsiran selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Nah, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam yang membawa perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah sang pemilik arsy, muta'in thamma amin, ditaati di arsy lagi terpercaya. Apa tafsiran dari ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa hadhihi ayatun idhamun aqsama Allah 'alaiha liquwwati sanadil Qur'an wa jalalatihi wa hifdhihi min kulli syaitanir rajim. Faqala innahu laqawlu rasulin karim wa huwa Jibril alaihi salam nazala bihi min Allah ta'ala kama qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa wasafa Allah bil karim likarami akhlaqihi wa kathrati khisalihi al-hamidah fa innahu afdalul malaikah wa a'zamuhum rutbatan 'inda rabbih. Yang artinya, ini ayat yang ke-9 rasanya. Penulis mengatakan ini adalah ayat-ayat yang agung. Allah bersumpah dengannya untuk menunjukkan kuatnya sanad Al-Quran, kuatnya mata rantai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan dari syaitan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa jin yang membisikkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran itu firman Allah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini menunjukkan kuatnya sanad Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran dan penjagaan Al-Quran dari setiap setan yang terkutuk. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan yang utusan yang mulia. Yang artinya dalam bahasa Arab tadi innahu laqawlu rasulin karim. Yang dimaksud adalah Jibril. Utusan yang mulia di sini adalah Jibril alaihissalam. Maksudnya Jibril membawa Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia turun membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti di dalam firman Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh ar-ruhul amin. Jibril itu mempunyai gelar banyak. Ada namanya ar-ruhul amin, ada ruhul qudus, ada ruh saja. Ini menunjukkan kemuliaan Jibril alaihissalam ke dalam hatimu, yaitu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mensifati Jibril dengan karim.
innahu laqaulu rasulin karim. Allah mensifati Jibril dengan sifat karim. Karim artinya adalah yang mulia. Kenapa Allah mensifati Jibril dengan sifat karim? Karena mulianya akhlak Jibril alaihissalam dan banyaknya sifat yang terpuji di dalam diri Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tulis berkata pada ayat yang ke-20, "Dzi quwwah 'ala ma amara Allah bih, wa min quwwati annahu qalaba diyara qaumi Lutin bihim fa ahlakahum." Inda dzil 'arsy makin, ay Jibril muqarrabun 'inda Allah, lahu manzilatun rafi'atun wa khasisatun min Allah takhsa biha, makinun ay lahu makanah wa manzilatun fawqa manazilil malaikati kullihim. Yang artinya firman Allah yang berbunyi dzi quwwah, Jibril alaihissalam mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepadanya. Dan di antaranya kekuatan Jibril adalah Jibril alaihissalam membalik negeri kaum Nabi Lut. Ya, misal ini kan kita di atas tanah, dibalik oleh Jibril, membalik negeri kaum Nabi Lut bersama penduduknya hingga mereka binasa. Ini salah satu kekuatan Jibril alaihissalam. Nah, kemudian penulis mengatakan Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, di sisi pemilik 'arsy yaitu Allah. Maksudnya adalah Jibril adalah malaikat yang dekat dengan Allah. Ia memiliki kedudukan tinggi dan keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makin maksudnya adalah memiliki kedudukan yang kokoh. Jibril memiliki kedudukan dan derajat di atas kedudukan seluruh malaikat. Nah, ini salah satu keyakinan seorang muslim tentang malaikat, bahwa dari seluruh malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk kepada perkataan penulis yang ke ayat ke-21. Muta'in thamma amin, ay Jibril muta' fil mala'il a'la li'annahu minal malaikatil muqarrabin, nafidhun fihim amruh, muta'un ra'yuh, aminun ay dhu amanah, wa qama bima umira bihi la yazid wa la yanqus wa la yata'adda ma hudda lah. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. Penulis berkata, Dzil 'arsy makin muta'in thamma, yaitu yang artinya ditaati di sana. Maksudnya adalah Jibril alaihissalam ditaati di kalangan para malaikat yang tinggi, karena ia termasuk malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya berlaku di tengah para malaikat dan pendapatnya ditaati. Thamma amin, muta' thamma amin, ditaati dan dipercaya. Maksudnya adalah Jibril memiliki amanah. Ia melaksanakan yang diperintah kepadanya, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak melampaui batas yang ditentukan baginya. Nah, ini pelajaran lain. Penulis berkata, semua ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran di sisi Allah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Quran melalui malaikat yang mulia ini dengan sifat-sifat yang sempurna. Dan para raja, kebiasaan mereka tidak mengutus orang yang paling mulia kecuali untuk urusan yang paling penting dan paling mulia juga. Makanya ada perkataan orang mengatakan semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Allah
firman Al-Quran adalah kalamullah, Allah Maha Mulia. Kemudian yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada beliau wahyu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, menjadi Rasul yang paling mulia. Kemudian Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, menjadi bulan yang paling mulia. Malam yang diturunkan padanya Al-Quran, malam apa itu? Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Subhanallah. Berarti apabila seorang hamba dekat dengan Al-Quran, menjadi hamba yang paling mulia. Inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang paling terdekat dengannya. Siapa itu? Yaitu orang-orang ahlul Qur'ani wa khasat, orang-orang yang ahlul Qur'an dan orang-orang yang khusus hubungannya dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran menarik dari ayat-ayat yang tadi, bahwa Al-Quran itu mulia dan siapa yang berinteraksi dengannya pasti akan mulia. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di ayat yang ke-22 penulis berkata, "Walamma dzakara fasla ar-rasulil malaki alladhi jaa bil Qur'an, dzakara fasla ar-rasulil bashari alladhi nazala 'alaihi al-Qur'an wa da'a ilayhi an-nas faqala wa ma sahibukum ay wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bimajnun kama yaqulu a'da'uhu al-mukadzibuna bi risalatihi al-mutaqawwiluna 'alaihi min al-aqwal allati yuriduna an yutfi'u biha ma jaa'a bih bal huwa akmalun nasi 'aqlan wa ajzaluhum ra'yan wa asdaquhum lahjatan." Yang artinya, setelah Allah menyebutkan keutamaan Rasul dari kalangan malaikat yang membawa Al-Quran, Allah menyebutkan pula keutamaan Rasul dari kalangan manusia yang kepadanya Al-Quran diturunkan. Ketika tadi Allah sudah menyebutkan tentang Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah, sekarang Allah menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun," yang artinya dan teman kalian itu bukanlah orang gila. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dihina, ya, diberi gelar majnun oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun," dan teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang gila. Beliau bukan orang gila sebagaimana ucapan musuh-musuh beliau yang mendustakan risalah beliau. Mereka membuat berbagai tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan tujuan memadamkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, paling lurus pendapatnya, dan paling jujur lisannya. Nah, ini adalah pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh penulis tadi, akmalun nasi aqlan, yang paling sempurna akalnya, ajzaluhum ra'yan, dan paling lurus pendapatnya, asdaquhum lahjatan, dan paling fasih pembicaraannya. Kalau seandainya seperti ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, maka itu berarti dari akal yang sempurna, dari petunjuk yang paling lurus, dan dari ucapan yang paling fasih. Tidak ada pengecualian. Paham ya maksudnya? Tidak ada pengecualian. Tidak ada bid'ah hasan. Nah, selalu ukur seperti itu di dalam syariat-syariat kita. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kita yakini sebagai akalnya paling sempurna, paling cerdas, paling pintar, pendapatnya paling lurus, kemudian bahasanya paling fasih,
maka apa yang beliau sampaikan itu adalah paling terbaik. Seperti contohnya kullu bid'atin, setiap bid'ah adalah sesat. Itu ucapan keluar dari manusia yang akalnya paling sempurna, yang pendapatnya, petunjuknya paling lurus, ya. Dan bahasanya paling baik. Bahwa setiap bid'ah sesat, tidak ada pengecualian atasnya. Ada yang berani menentang ini dengan perkataan para ulama, maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh menentang sabda Rasul yang mana Rasul SAW akalnya paling sempurna, pendapatnya paling lurus, bahasanya paling fasih, dibandingkan dengan manusia-manusia biasa. Ini tidak diperbolehkan. Begitu cara membantah orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Salah satunya seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ayat yang ke-23. Ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil bayyin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar. Yang artinya, dan sungguh dia telah melihatnya di ufuk yang jelas. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam di ufuk yang jelas, yaitu tempat tertinggi yang tampak oleh pandangan mata. Tempat tertinggi yang tampak oleh pandangan mata. Nah, dan ini salah satu keadaan Rasulullah SAW melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya, yaitu ketika beliau mendapatkan wahyu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa 'ala ma auha Allahu ilaihi. Yang artinya, dan bukanlah Nabi Muhammad SAW orang yang bakhil terhadap perkara yang gaib. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak bakhil dalam menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya jelaskan dari mulai ayat-ayat tadi, innahu laqaulu rasulun karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thama amin wa ma sahibukum bijunun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan dari utusan yang mulia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan bahwa ini adalah ucapan Jibril? Karena yang membawa adalah Jibril. Tetapi itu bukan perkataan Jibril. Itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari perkataan Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, ini dibukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Allah menafikan dalam ayat-ayat ini bahwa Al-Quran dari bisikan syaitan. Ini juga bahwa Allah nafikan Al-Quran bukan dari bisikan syaitan, karena itu tuduhan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW. Bahwa kamu dapat Al-Quran ini kan diberikan bisikan oleh syaitan kan, gitu ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin." Al-Qur'an bukan dibawa oleh syaitan. "Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un." Dan tidak pantas mereka membawa Al-Qur'an. Dan mereka tidak akan sanggup. "Innahum 'anis sam'i lama'julun." Mereka tidak mendengar Al-Qur'an tersebut. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat ini menjelaskan tentang Jibril alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat yang mulia, kedudukan yang tinggi, ketaatan, ditaati oleh para malaikat-malaikat yang
yang di tempat yang tinggi di langit, dan juga beliau adalah malaikat yang mulia. Dan dengan sifat-sifat inilah akhirnya wahyu dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan sempurna, tanpa ada pengurangan sedikit pun. Ya, makanya Allah mensifati Jibril alaihissalam dengan sifat-sifat mulia ini, karena dengan sifat-sifat mulia inilah Al-Quran sampai kepada kita dengan tanpa pengurangan sedikit pun. Nah, kemudian Allah mensifati Jibril alaihissalam dengan punya kekuatan, dan ini memberikan bantahan terhadap kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Jibril alaihissalam yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Jibril alaihissalam mempunyai kekuatan. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma sahibukum bimajnun." Allah membela Rasulullah SAW bahwa Rasul kalian ini bukan orang gila. Ini bantahan untuk orang-orang musyrik yang menuduh beliau sebagai orang gila, tukang dusta, tukang sihir. Maka Allah bersaksi, menjadi saksi bagi Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW akalnya sangat sempurna, kemudian petunjuknya sangat lurus, bahasanya sangat fasih. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan membaca ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Tadi ayatnya berbunyi, la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakhil terhadap wahyu yang beliau sampaikan. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ أي وَمَا هُوَ عَلَى مَا وَحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَمْنَعُهُمْ يَزِيدُ فِيهِ أَوْ يَنْقُصُ أَوْ يَكْتُمُ بَعْضُهُمْ بَلْ هُوَ صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلية جهلا فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفننين إليهم الغاية في العلوم ولهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم وهم الأساتذة وغيرهم فصاره أن يكون من تلاميذهم. Yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak tertahan dalam menyampaikan wahyu tersebut. Beliau tidak menambahinya, tidak menguranginya, dan tidak pula menyembunyikan sebagiannya. Bahkan beliau SAW adalah orang yang terpercaya bagi penduduk langit dan penduduk bumi. Beliau menyampaikan risalah-risalah Rabb-Nya dengan penyampaian yang sangat jelas. Beliau tidak menahan sedikit pun dari wahyu tersebut.
baik kepada orang kaya maupun miskin, pemimpin maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, orang kota maupun orang badui. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Beliau bukan orang yang gila, kemudian beliau adalah orang yang amanah, sebagaimana ayat yang disebutkan tadi di dalam yang ke-24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhar. Beliau tidak pernah bakhil di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat yang ke-25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Yang artinya sebelum itu Nabi Muhammad SAW tidak menahan sedikit pun dari wahyu, baik kepada orang kaya maupun orang miskin, pemimpin atau rakyat, laki-laki maupun perempuan, orang kota maupun orang badui. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada risalah Nabi yang tersembunyi. Nah, saya ingin menyinggung tentang kata-kata guru bersanad. Sering sekali mereka menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf bahwa gurumu tidak bersanad, guru kami bersanad. Ini menunjukkan karena mereka menganggap gurunya berasal dari Habib-Habib yang merupakan keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para habaib tersebut memiliki sanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan kita alal aini wal ras, kita terima semua ilmu-ilmu yang bersanad, kita terima asalkan benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang dikatakan guru bersanad, maka kemudian menyampaikan hadis-hadis amaliyah-amaliyah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam buku-buku atau kitab-kitab hadis-hadis yang terpercaya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, kemudian Mustadrak Hakim, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. 9 buku yang merupakan buku sandaran. Belum lagi kitab-kitab yang lain, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Razzaq, Abdul Razzaq, Musnad Abu Ya'la dan yang lain-lain. Dengan dalih guru bersanad kemudian menyampaikan hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya. Maka ini tidak bisa kita terima. Jadi silahkan kalau Anda mengaku guru Anda bersanad karena memang dia adalah keturunan Rasul, tapi jangan sampai yang dimaksud bersanad adalah menyampaikan amaliyah ataupun zikir-zikir, doa-doa khusus dengan keutamaan yang khusus yang belum ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bakhil menyampaikan wahyunya. Semuanya beliau sudah sampaikan, tidak ada yang tersisa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, karena itulah Allah mengutus beliau kepada umat yang ummi, bodoh dan tenggelam dalam kebodohan. Namun Nabi Muhammad SAW tidak wafat sampai mereka menjadi ulama rabbani, ahli ilmu yang menguasai berbagai macam bidang, yaitu para sahabat Nabi. Kepada mereka lah puncak ilmu berakhir, dan kepada mereka lah rujukan dalam menggali makna-makna yang halus dan pemahaman mendalam. Mereka adalah para guru, sedangkan selain mereka paling tinggi hanyalah menjadi murid-murid saja. Apa maksud dari paragraf ini? Bahwa Rasul SAW tidak bakhil menyampaikan wahyu dari Allah, dan tidaklah Rasul SAW wafat kecuali sudah menjadikan para sahabatnya sebagai ulama-ulama. Nah, di sini letak pentingnya belajar ilmu agama, karena tidak ada yang bisa mengajar ilmu agama kecuali ahli ilmu agama. Ya, kecuali ahli ilmu agama. Baik.
Ayat yang ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Lamma dzakara jalalata kitabihi wa faslahu bi dzikri rasulainil karimainil ladaini wasala ila an-nasi ala aydihima wa athna Allahu 'alaihima bima athna dafa anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim ay fi ghayatil bu'di 'anillah wa 'an qurbihi. Yang artinya firman Allah yang berbunyi, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan dari syaitan yang terkutuk. Setelah Allah menyebutkan keagungan dan keutamaan kitabnya dengan menyebut dua rasul mulia yang melalui keduanya Al-Quran sampai kepada manusia. Siapa dua rasul yang mulia? Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Dengan dua rasul inilah sampai Al-Quran kepada kita, yaitu Jibril AS dan Nabi Muhammad SAW. Serta Allah memuji keduanya dengan pujian yang maka kemudian Allah menolak dari Al-Quran segala cacat dan kekurangan yang dapat merusak kebenarannya. Allah akan jaga Al-Quran tersebut sampai hari kiamat. Dan kita sudah sebutkan bahwa kenapa Al-Quran terjaga, Taurat Injil tidak terjaga keotentikannya, originalitasnya. Jawabannya adalah karena Al-Quran disandarkan oleh Allah penjagaannya kepada diri Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Allah yang menjamin penjagaan Al-Quran. Sedangkan Taurat dan Injil Allah sandarkan penjagaannya kepada para pendeta, para rahib, bimastuhfizu alaihim min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Mereka diperintahkan untuk menjaga Taurat dan Injil tersebut. Akhirnya terjadilah perubahan-perubahan. Ada kitab lama, ada kitab baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ayat yang ke-26. Fa aina tadhhabun? Ay kaifa yakhturu hadha bi balikum? Wa aina azabat ankum أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل هل هذا إلا من خلال الحقائق. Yang artinya, maka kemanakah kalian akan pergi? Maksudnya bagaimana mungkin tuduhan batil ini terlintas dalam pikiran kalian? Maksudnya kenapa Al-Quran kalian katakan itu adalah dari syaitan, bisikan syaitan kepada Nabi Muhammad SAW atau buatan Nabi Muhammad SAW? Arah pikiran kalian itu kemana? Lintas pikiran kalian itu kemana? Kemana akal kalian pergi sampai kalian menjadikan kebenaran yang berada pada derajat kejujuran yang paling tinggi seakan-akan seperti kedustaan? Padahal kedustaan adalah perkara yang paling rendah, hina dan batil. Ini semua adalah penjelasan dari penulis Syekh Sa'di bahwasanya tidak mungkin Al-Quran itu ada kebatilan, ada kekurangan, karena yang membawa Al-Quran dua rasul yang mulia, rasul dari malaikat Jibril alaihissalam dan rasul dari manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian berpikir seperti itu, bahwa Al-Quran ada yang kurang, Al-Quran bisikan Jibril, Al-Quran ada yang tidak pas, ini semua adalah penghinaan terhadap Al-Quran dan pembalikan hakikat. Ya, pembalikan hakikat terhadap Al-Quran tersebut. Kemudian yang ke-27, in huwa illa dzikrul lil alamin ay yatadhakkaruna bihi rabbahum wa ma lahu min sifatil kamal وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. Yang artinya Allah berfirman, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Dengan Al-Quran manusia mengingat Rabb mereka, mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan mengingat bahwa Allah disucikan dari segala kekurangan, kehinaan dan penyerupaan dengan makhluk.
Ini salah satu manfaat Al-Quran. Kita meyakini Allah adalah yang maha sempurna. Allah suci dari kekurangan. Allah tidak sama dengan makhluk. Begitu semestinya kalau kita baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tersebut, bukan hanya sekedar membacanya dengan suara yang bagus, mujawwad, ataupun hanya sekedar meniatkannya adalah menghatamkan Al-Quran. Tidak. Yang aturannya Al-Quran adalah memberikan pelajaran-pelajaran ke dalam kalbu kita. Dengan Al-Quran mereka mengingat perintah-perintah dan larangan-larangan beserta hikmahnya. Ini faedah Al-Quran juga. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akhirnya tahu mana perintah yang dikerjakan, mana larangan yang harus dijauhi. Ya. Jangan sampai sekali lagi Al-Quran hanya untuk dibaca, Al-Quran hanya untuk dihafal, Al-Quran hanya untuk dibagus-bagusin suara, apalagi di zaman sekarang. Ya. Nasihat saya kepada yang bagus suara, maka apa niatanmu merekam suaramu? Apa niatan? Karena Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai buku pedoman. Kita akhirnya bisa tahu mana perintah Allah yang kita kerjakan, mana larangan Allah yang kita harus jauhi. Itu adalah fungsi Al-Quran. Dengan Al-Quran mereka mengingat hukum-hukum takdir, hukum-hukum syariat, dan hukum-hukum pembalasan. Hukum-hukum takdir maksudnya adalah kalau kita baca Al-Quran maka kita akan paham bahwa semuanya atas ketetapan Allah. Seperti misalkan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin engkau membenci sesuatu, tapi Allah menjadikan dari apa yang kau benci tersebut sesuatu yang sangat banyak kebaikannya. Itu kita ambil dari Al-Quran. Dengan Al-Quran kita tahu hukum-hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mandub, mana yang makruh, mana yang haram. Ya, dengan Al-Quran. Dan kita mengetahui hukum-hukum pembalasan, maksudnya hari kiamat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tentang hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan. Secara umum dengan Al-Quran mereka mengingat kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dengan mengamalkannya mereka memperoleh dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Yang ke-28 ayat yang terakhir. Liman syaa minkum an yastaqim ba'da ma tabayyana ar-rusydu minal ghayy wal huda minadh dhalal wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah rabbul alamin ay fa masyi'atuhu nafidhah la yumkinu an tu'arada aw tumana'. Wa fi hadhihi al-ayah wa amsalha raddun ala firqatay dhalal al-qadariyah an-nufa wal qadariyah al-mujbirah kama taqaddama mithaluha wallahu a'lam walhamdulillah. Yang artinya ayat yang ke-28, bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Maksudnya setelah jelas mana jalan yang lurus, mana yang kesesatan, setelah jelas mana petunjuk, mana penyimpangan, silakan pilih jalan yang lurus. Ya, sudah dijelaskan melalui Al-Quran, melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-29, dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah Rabb seluruh alam menghendaki. Kita tidak bisa berbuat kecuali ketika Allah menghendaki. Ya. Kekuasaan kita, saya mengangkat gelas ini adalah keinginan saya, dan keinginan saya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan angkatan saya terhadap gelas ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ulangi. Ketika saya mengangkat ini, maka ini berarti keinginan saya yang mengangkat. Tetapi keinginan saya di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendaknya Allah. Dan apa yang saya lakukan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya apa? Kehendak Allah pasti berlaku. Tidak mungkin kehendaknya dilawan atau dihalangi. Dan ini penting, memahami takdir di zaman-zaman seperti sekarang, zaman-zaman sulit ekonomi, barang-barang mahal. Ya. Penting untuk
mempelajari takdir. Saya ada beberapa tulisan tentang keyakinan seorang muslim tentang rezeki. Saya bacakan di hadapan antum-antum. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan bekal menghadapi keadaan-keadaan sulit terus yang berkaitan dengan rezeki. Seorang muslim memiliki keyakinan bahwa ini yang pertama. Seorang muslim memiliki keyakinan bahwa pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maka ucapkanlah Allah. Surah Saba ayat 24. Keyakinan ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan pernah bergantung hati kepada makhluk. Jangan merasa masa depan kita berada di tangan makhluk. Jangan korbankan agama hanya takut kehilangan dunia. Seorang muslim wajib meyakini bahwa rezeki berada di tangan Allah. Itu satu. Yang kedua, seorang muslim memiliki keyakinan bahwa rezeki seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Maka keyakinan seperti ini menenangkan hati seorang beriman. Apa maksudnya? Orang beriman tidak boleh putus asa dalam mengais rezeki. Ya, tidak boleh putus asa. Tidak boleh merasa hidupnya tidak diurus oleh Allah. Ya. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, mau yang kecil di dasar lautan atau mau yang besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Tetapi keyakinan yang kedua ini tidak boleh menjadikan kita malas bekerja. Tetap harus mencari rezeki. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, keyakinan seorang muslim tentang rezeki, bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Takarannya, besar kecilnya, rinciannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Rasulullah SAW bersabda tentang janin, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian Allah mengutus malaikat ke janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat tersebut meniupkan ruh pada janin tersebut. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikat di rizkinya sudah ditulis. Yang pertama bahkan wa ajalihi wa amalihi, ajalnya, kematiannya, amalnya, syaqiyun aw sa'idun, nasibnya. 4 perkara. Rezeki, ajal, amal, nasib, sengsara atau binasa. Sengsara atau bahagia. Sengsara atau bahagia. Nah, keyakinan yang ketiga ini fungsinya apa? Maka keyakinan yang ketiga ini memberikan pelajaran kepada kita, carilah rezeki yang halal. Karena rezeki sudah ditetapkan. Jangan karena takut miskin seseorang akhirnya berhubungan dengan riba. Jangan karena ingin kaya seseorang akhirnya menipu. Jangan karena ingin naik jabatan seseorang akhirnya menjilat, apalagi sampai mengorbankan agama. Jangan karena ingin dagangan laris seseorang akhirnya bersumpah palsu agar barangnya dibeli oleh orang. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, seorang muslim memiliki keyakinan bahwa wajib bertawakal yang dibarengi dengan usaha-usaha yang disyariatkan. Wajib bertawakal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bersandar qalbu kepada Allah dalam urusan rezeki.
Bersandar qalbu kepada Allah adalah bagus. Tapi bersandar qalbu ini tidak menjadikan kemudian dia pasrah, tidak bekerja, malas, tidak. Coba lihat hadis Rasul riwayat Tirmidzi. "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan pasti memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan sore hari dalam keadaan perut kenyang. Keyakinan yang keempat ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Bahwa seorang muslim saat mencari rezeki harus bersandar qalbunya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada sebab. Sebab hanyalah sebab. Jika Allah tidak menjadikan sebab itu mendatangkan rezeki, tidak akan datang. Ya. Coba ada ayat yang menunjukkan menarik sekali. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu. Apabila Allah tidak membuka rahmat, atau sebaliknya, apabila Allah membuka rahmat untuk seseorang, tidak akan ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, apabila Allah menahan rahmat untuk seseorang, tidak akan ada yang bisa membukanya. Rezeki juga demikian. Apabila Allah tahan, tidak akan ada yang bisa mendapatkannya. Apabila Allah buka, tidak akan ada yang bisa menahannya. Ini di hadapan saya, tinggal minum. Tapi kalau seandainya Allah tidak menetapkan untuk saya, maka pada saat itu saya tidak akan bisa meminumnya. Maka bersandarlah kepada Allah yang memudahkan saya untuk meminum ini. Tapi jangan sampai tawakal ini dimaknai dengan tawakul, pasrah, ya, tidak usaha. Tawakal bukan menjadikan orang malas. Tawakal bukan menjadikan orang meninggalkan kerja. Tawakal bukan menjadikan orang tidak mau belajar, tidak mau berdagang, tidak mau bertani, tidak mau berusaha. Tawakal yang benar adalah qalbunya penuh kepercayaan kepada Allah, lisannya penuh dengan doa kepada Allah, dan anggota tubuhnya berusaha dengan usaha yang halal. Begitu tawakal yang benar. Yang kelima, keyakinan seorang muslim tentang rezeki. Seorang muslim meyakini bahwa rezeki bukan hanya harta, uang, emas, perak, benda, harta benda, bukan. Tetapi rezeki lebih luas daripada itu. Bahkan kadang-kadang rezeki emas, uang, perak adalah rezeki yang paling rendah dibandingkan rezeki-rezeki Allah yang lain. Seperti iman adalah rezeki, tauhid adalah rezeki, sunnah adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, hati yang bahagia. Hati yang bahagia itu apa? Hati yang tidak resah, itu adalah rezeki. Kemudian istri dan anak yang saleh, salehah adalah rezeki. Kesehatan adalah rezeki. Dimudahkan untuk taat itu adalah rezeki. Dia kerja, dimudahkan untuk mendapati lingkungan yang bisa sholat berjamaah, itu rezeki. Dimudahkan untuk jauh dari maksiat, tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu rezeki. Saya pernah ke Tokyo, ada orang jamaah mengatakan, Ustaz, di sini kami nggak boleh puasa, gitu ya, karena puasa menurunkan etos kerja. Waktu itu ya, saya bercerita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedangkan ada orang di sini bekerja dengan mudahnya dia berpuasa, sholat berjamaah, sholat tarawih, itu rezeki dari Allah SWT. Kemudahan mengerjakan ketaatan, diberikan kemudahan mengerjakan ketaatan, itu rezeki.
Catat tuh baik-baik. Dimudahkan seseorang dijauhkan dari kesempatan bermaksiat, itu rezeki dari Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, itu 5 poin tentang keyakinan seorang muslim baik tentang rezeki. 1, seorang muslim yakin bahwa pemberi rezeki hanya Allah. Yang kedua, seorang muslim yakin bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga, seorang muslim yakin bahwa rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, seorang muslim yakin bahwa rezeki harus dengan tawakal yang disertai dengan mengerjakan sebab yang dihalalkan. Yang kelima, rezeki, seorang muslim harus yakin bahwa rezeki bukan hanya harta. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Kenapa saya ke situ tadi? Karena di dalam dalam tafsir kita bahwa wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Yang artinya tidaklah kalian menghendaki kecuali atas kehendak Allah. Nah, itu sangat bagus berkaitan dengan takdir, terutama yang berkaitan dengan harta dan rezeki di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang melakukan perbuatan zalim di jalanan, misal melanggar lampu merah, nyalip kendaraan sehingga kendaraan lain dari arah berlawanan jadi terganggu karena kita melawan arah. Bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya berhenti. Berhenti. Kecuali kalau seandainya pas lagi kita langgar lampu merah menyebabkan tabrakan. Nah, itu minta halal kepada orang yang kita tabrak. Karena kesalahan kita akhirnya kita melakukan kezaliman, kemudaratan kepada orang lain. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah laki-laki memiliki istri cuma satu saja bila istrinya cantik tapi tidak terlalu cantik banget dan tidak bergelar S1, S2 dan seterusnya dan tidak terlalu pintar? Insya Allah salih. Boleh. Ya, boleh sekali. Ini pertanyaan, di baliknya ada pertanyaan. Ada kisah apa di balik pertanyaan ini? Ada kisah apa di balik pertanyaan ini? Saya nggak tahu apa kisah di balik pertanyaan, karena pertanyaannya agak membanggongkan. Nah, siapa yang nanya? Enggak, yang ini siapa yang nanya? Supaya kita tahu lebih jelas. Nah, silakan. Assalamualaikum. Bagus pertanyaannya. Saya jawab dari sisi biar runut jawabannya. Gini, adapun urusan waris dulu ya Pak ya. Urusan waris, walhamdulillah di negeri kita ini untuk urusan hukum tata kelola waris, insya Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada dibagi sama rata, laki-laki perempuan sama, ya. Itu di dalam hukum perundangan agama Islam, insya Allah sama. Ya. Jadi aman. Maksud saya, kalau ada yang meninggalkan harta waris, maka keluarganya tinggal pergi ke pengadilan. Akan dibagikan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Selesai tak? Adapun berkaitan dengan kita ambil secara umum, Ustaz,
banyak sekali undang-undang ataupun sikap-sikap manusia yang berhukum kepada selain hukum Allah. Bagaimana menyikapi itu? Maka di dalam Al-Quran ada 3 ayat. Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia zalim, maka ia fasik. Ada 3, kekufuran, kefasikan, kezaliman. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir. Pendapat yang pertama adalah kufur di sini kufrun asghar. Kufur di sini kufrun asghar, kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kalau seandainya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika menyatakan satu, hukum undang-undang manusia lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. 2, hukum undang-undang manusia sama levelnya, baiknya, hikmahnya daripada dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, hukum undang-undang manusia boleh dikerjakan dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu semua menyebabkan kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Paham, Pak? Baik. Saya beri contoh ya. Kita punya Undang-Undang 1945. Di dalamnya ada kuhab-kuhab ya. Nah, maka undang-undang ini ada yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, aman. Tetapi jika ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama yang sudah ditetapkan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kalau kita mengerjakannya, bersandar kepadanya, kalau hanya sekedar mengerjakannya saja karena tekanan politik, karena memang itu adalah sebuah yang harus dikerjakan di Indonesia, maka dia kufrun asghar, tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Karena syahwat hawa nafsu tidak berhukum kepada hukum Al-Quran, hanya karena sekedar syahwat politik, kekuasaan, maka ini kufrun asghar, tidak mengeluarkan sampai ke dalam agama, dari agama Islam. Yang kapan bisa mengeluarkan? Kalau tadi menyatakan bahwa Undang-Undang 45 lebih afdal daripada Al-Quran dan Sunnah. Undang-Undang 45 sama derajatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Undang-Undang 45 boleh dikerjakan dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bisa apa, Pak? Faulaika humul kafirun, mereka lah orang-orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Atau yang keempat, apabila undang-undang tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, baru setelah itu dia kafir, keluar dari agama Islam. Kalau tidak, maka dia masuk kepada faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun, fasik dan zalim. Seperti itu. Dan itu bukan hanya dalam hukum waris saja, Pak. Macam-macam. Hukum had, ya, potong tangan, rajam untuk pezina, pencurian, pembegalan, begal pocong, ya, betul? Nah, seperti itu. Paham ya, Pak? Ya? Nah, wallahu a'lam. Permasalahannya ada sensitif, mungkin ada intel-intel di sini. Ya, itulah keyakinan kita. Ya. Nah, ada lagi 2 menit lagi, tepat 1,5 jam kita ngobrol. Cukup ya? Ya, alhamdulillah, ini yang bisa disampaikan pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu terakhir, penulis tadi mengatakan tentang qadariyah, maka ini penting bahwa ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, ini ayat adalah bantahan untuk 2 kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir. Saya ulangi,
Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Ini ayat adalah bantahan untuk dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Apa dua kelompok tersebut? Dua kelompok tersebut Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang berkeyakinan bahwa makhluk mempunyai kekuatan tersendiri di luar kekuatan Allah, bahkan makhluk bisa mencipta perbuatannya sendiri tanpa ada kuasa dari Allah. Dan ini adalah kekufuran. Dan ini adalah seperti kaum Majusi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kaum Qadariyah adalah orang Majusi umat ini. Kenapa? Orang Majusi itu meyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Orang Qadariyah juga begitu. Ada Tuhan Allah yang mengatur alam semesta, ada makhluk yang punya kekuasaan tersendiri atas perbuatannya. Saya merobek kertas ini, kekuasaan saya tersendiri di luar kekuasaan Allah. Itu orang Qadariyah. Ya. Maka kita katakan, kita bantah orang Qadariyah dengan ayat ini. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ada kehendak Allah di situ. Kemudian bantahan kepada kaum Jabariyah yang berkeyakinan bahwasanya manusia tidak punya kuasa. Benar-benar kebalikan, kutub utara, kutub selatan. Kebalikan dari kaum Qadariyah. Manusia tidak punya kuasa. Ketika saya mengangkat ini bukan kuasa saya, tetapi kuasa Allah secara mutlak. Saya hanya digerakkan oleh Allah. Seperti daun yang jatuh dari pohon kemudian diterpa angin, atau bulu ayam yang diterpa oleh angin, atau robot yang digerakkan. Itulah kaum Jabariyah keyakinannya. Maka dibantah dengan ayat ini, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dalam ayat ini Allah menetapkan masyiah, kehendak bagi hamba. Dan apa saja yang kalian kehendaki, berarti hamba punya kehendak, saya punya kehendak. Saya punya kuasa untuk mengangkat gelas ini. Tapi kuasa saya apa? Di bawah kekuasaan siapa? Allah. Dan perbuatan saya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Paham itu? Itu keyakinan takdir, jangan sampai salah. Bahwa makhluk punya kuasa, ini bantahan kepada kaum Jabariyah, tetapi kekuasaan makhluk di bawah kekuasaan Allah, ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Dan apa yang saya perbuat adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam, seperti yang sudah saya singgung tentang masalah rezeki tadi, di dalam kasus rezeki saat-saat sekarang ini sangat penting sekali membahas takdir secara rinci agar hati tenang, tidak mudah resah, gelisah. Kita ini dalam zaman media sosial ini Pak, melihat orang senang, resah. Kapan saya begitu? Punya tabungan sekian, bisa berlibur sekian kemana, bisa makan ini, bisa makan ini. Kemudian melihat orang susah, sulit, juga resah. Jangan-jangan nanti kita seperti itu. Lalu solusinya apa Ustadz yang paling enak? Jangan main media sosial. Jangan main media sosial yang membuat hati kita menjadi apa? Resah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Teman satu angkatan nikah lagi dia. Saya cuma si ini aja. Resah. Teman cerai, ya Allah, mudah-mudahan jangan saya yang cerai. Resah dua-duanya. Melihat orang senang resah, melihat orang susah resah. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Beliau menjawab, amsik alaika lisan, jaga lisan, jaga tulisan, jaga komentar. Wal yas'aka baituk.
merasa lapang engkau dengan di rumahmu, cukup di rumah saja, gak usah banyak bergaul. Wabki ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosa. Makanya saya katakan tadi, berhenti main media sosial. Kalau tidak mau dosa. Makanya seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW, diamlah engkau di rumah, lapanglah engkau di rumahmu. Tapi Ustaz, di rumah kita main media sosial. Sudah nggak bergaul di luar, tapi gaulnya jauh banget. Ya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.